dan pengunjung. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya mau mengatakan bahwa saya di sini tidak mau menggurui Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pengalamannya sudah banyak sekali melebihi saya. Jadi saya di sini hanya menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9. Di sini saya mau memaparkan tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada jenengan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita saksikan materi selanjutnya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya meminta tolong 2 guru yang bersedia ke depan untuk mempraktekkan kepalan tangan. Monggo. Yang satu mengepal tangan, di dalamnya ada sesuatu yang berharga yang tidak mungkin dilepaskan. Terus kemudian yang satunya merayu, boleh merayu, boleh menyuap, pokoknya biar
yang menggenggamkannya itu bisa lepas. Monggo. Mbak Eka, Bu Eka. Kamu dulu, nomor berapa ya? Jalannya berbeda. Mas Rio merayu biar Mbak Eka mau melepas genggamannya. Nah, tidak boleh. Jangan, Mas, ini sangat berharga bagi saya. Syaratnya apa? Sarannya Anda harus melakukan apa yang saya suruh. Nanti kalau memang sesuai dan bisa, saya akan buka. Iya, siap. Syaratnya adalah sebutkan lambang Pancasila yang kelima. Tadi dan kapas. Ya, betul. Tapi laki-laki tambah satu. Tambah satu kali lagi, Mas Tio. Presiden kita saat ini. Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo. Bagaimana peserta? Baiklah, karena Mas Riz dapat menjawab sesuai dengan apa yang saya genggam dan saya tanyakan, Pak. Terima kasih Bu Eka dan Mas Rio. Sebenarnya kalau Mbak Eka, menurut Bu Eka itu yang digenggam adalah hal yang berharga, seharusnya walaupun dirayu atau disuap, seharusnya beliau tidak mau membukanya, karena yang digenggamnya itu adalah hal yang berharga. Hal yang berharga biasanya sulit mendapatkannya. Kenapa kita mudah melepaskan kalau itu sulit kita dapatkan? Itu yang berharga bagi kita. Jadi harus kita yang memiliki, kita yang mengetahui, kita tidak boleh membagikan kepada orang lain. Dengan kata lain, yang mengontrol diri kita itu kita harus bagaimana, kita harus seperti apa, itu sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Okay? Itu pelajaran yang bisa diambil dari kegiatan tadi, aktivitas melakukan tangan tadi. Seperti halnya dengan murid selama ini, saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak juga menganggap bahwa saya itu bisa mengontrol murid saya. Saya bisa menjadikan murid saya itu sesuai dengan keinginan saya. Padahal menurut teori yang sudah saya pelajari adalah kita tidak bisa mengontrol murid sesuai dengan keinginan kita. Ini ada 4 teori bahwa apa yang saya percaya selama ini itu miskonsepsi. Yang pertama adalah
itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hubungannya tabel antara tadi ilusi kontrol. Contohnya saya ambil salah satu deh. Ini kalau Mbak Eka tadi mau melepas genggamannya, berarti Mbak Eka masih mengikuti stimulus respon, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya tadi Mas Rio, Pak Rio, ketika beliau merayu, Mbak Eka terbujuk rayuannya oleh Pak Rio, ya. Dan ternyata orang lain bisa mengontrol saya. Dan paradigma perubahannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa terpengaruh dengan orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini tentang disiplin positif. Semua perilaku memiliki tujuan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Model berpikirnya menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Disiplin positif ini terhubung dengan teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia, serta segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah menyelesaikan masalah dengan tidak tadi seperti menghukum seperti itu. Disiplin, apa makna disiplin? Kalau kita mendengar kata disiplin itu bagaimana Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Bu Sulis. Disiplin menurut panjenengan. Bisa diulang? Disiplin itu mentaati segala peraturan atau tidak pernah melanggar peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Disiplin itu sesuai apa yang dibuat, baik berupa peraturan maupun tata. Terima kasih. Disiplin adalah mentaati peraturan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kebanyakan disiplin menurut saya sebelum mengikuti guru penggerak ini juga begitu. Disiplin adalah mentaati semua peraturan yang sudah ada dengan kalau aku tidak disiplin, tidak sesuai dengan peraturan, nanti saya dihukum. Kalau saya tidak mentaati peraturan, nanti saya tidak nyaman. Padahal sebenarnya disiplin yang baik itu adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang keluar dari motivasi internal anak dengan kesadaran diri sendiri tanpa paksaan atau karena aturan. Nantinya Mbak Desi. Ini nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu disiplin positif. Disiplin positif beda dengan disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu tadi kaitannya dengan sesuatu yang terpaksa, ketidaknyamanan. Tapi kalau disiplin positif itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai kebajikan universal itu nilai yang diakui di seluruh dunia. Misalkan saling menyayangi, tanggung jawab,
saling menghormati, itu salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu didasarkan atas kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena dia ada paksaan atau takut dia mendapatkan hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah kita tanamkan ke anak karena kita merupakan sekolah penggerak. Jadi tercermin dari profil pelajar Pancasila itu juga gotong royong, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu juga termasuk nilai-nilai universal, kebajikan universal. Ini Bapak Ibu, kedisiplinan itu terwujud sebelumnya itu saya memahaminya ini berdasarkan teori motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, siswa atau murid itu melakukan kedisiplin itu dengan satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Mulai aku tidak telat, aku ben diparingi budina hadiah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, tujuan disiplin positif di sini adalah ini. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia bersikap disiplin itu berasal dari motivasi internal dari dirinya sendiri. Karena dia menghargai dirinya sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka. Seperti yang kita ketahui adalah merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan berpusat dan berpihak pada murid. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu dalam mendidik anak itu kita tidak boleh menghukum, karena dengan menghukum kita tidak memerdekakan murid seperti itu. Oke, nanti ada sesi tanya jawabnya Bu. Terus kemudian itu yang dihukum ya dengan menghukum. Yang kedua adalah dihukum dengan penghargaan. Jadi menanamkan disiplin positif kepada anak itu yang pertama tidak boleh pakai hukuman. Ini menurut teori ini ya. Yang kedua itu dengan penghargaan. Dengan penghargaan, misalkan sesok telat ya, nanti tak kasih bakwan. Jajan seperti itu. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena penghargaan itu sangat ternyata. Penghargaan itu sama saja dengan hukuman berkenaan. Iya, betul. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn adalah satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Lanjutnya Mbak Titi. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya seperti ini. Misalkan mau menanamkan disiplin kepada anak dengan penghargaan, misalkan hadiah atau pujian, itu sebenarnya tidak boleh. Misalkan sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dorongan eksternal maksudnya dari luar ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk-bentuk program kebajikan apresiasi. Tadi penghargaan itu tidak boleh, tetapi kalau apresiasi itu diperbolehkan, yaitu memberi pengakuan secara khusus untuk memberikan apresiasi
memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Selanjutnya, Mbak. Ini kata-kata yang bisa diucapkan untuk mengatakan pengakuan atau apresiasi. Misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Contohnya seperti itu. Situasinya adalah pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Itu di situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Lanjut. Dari tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Buka coba. Betul ya? Selanjutnya Mbak. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tetapi tidak ada kata-kata menyakitkan. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman, anak hasilnya adalah membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman adalah paksaan, konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, anak marah, rasa bersalah ada, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dua-duanya sama-sama kurang ideal ya Bapak Ibu ya, antara hukuman dan konsekuensi. Lanjutnya Mbak. Hukuman dan konsekuensi itu sangat tidak idealnya, walaupun kalau kita rasakan itu konsekuensi lebih baik daripada hukuman. Nah, yang paling baik dan ideal itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Mas Rio, jalan Mas. Oke. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, konsekuensi itu juga sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah pilihan. Kemudian kalau hukuman, anak itu tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk waktu jangka waktu yang pendek. Tetapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang-panjang. Bedanya menguatkan deh kalau di restitusi. Kemudian hukuman itu anak akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, anak
merasa tidak nyaman. Dan restitusi, anak akan mendapatkan penguatan. Beda sekali di hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, terus kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Perilaku yang melanggar peraturan itu tadi meningkat. Tapi kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi adalah masalah terpecahkan. Hasilnya, kalau hukuman adalah murid akan membenci peraturan. Konsekuensinya adalah anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Materi yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa sebenarnya kalau keyakinan kelas itu merujuk ke nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau peraturan itu biasanya jelas. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau tadi Bu Ani bisa menyebutkan salah satu contoh peraturan di kelas atau di sekolah boleh? Anak-anak memakai seragam sekolah. Terima kasih. Anak-anak memakai seragam sekolah pada waktu masuk sekolah. Anak memakai seragam sekolah waktu masuk sekolah. Itu salah satu contoh peraturan sekolah. Kalau peraturan kelas, contohnya Mbak Sulis. Anak-anak mengerjakan piketnya masing-masing sesuai jadwal. Terima kasih. Anak-anak mengerjakan piketnya sesuai jadwal yang sudah dibuat. Jadi itu contoh peraturan. Peraturan itu alangkah baiknya kalau kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena perbedaannya adalah keyakinan kelas itu merujuk ke nilai-nilai yang universal. Dan jadi di seluruh dunia itu mengakui bahwa nilai-nilai itu juga diakui berlaku di sana dimanapun di seluruh dunia itu berlaku. Misalkan tanggung jawab, mandiri, gotong royong itu semua berlaku di seluruh dunia. Di sekolah kita, karena kebetulan SD 2 Margorejo itu adalah sekolah penggerak, kita sudah membiasakan, menanamkan kepada anak bahwa anak itu dengan kebiasaan itu mencerminkan, sikapnya itu mencerminkan dengan profil pelajar Pancasila. Kira Bapak Ibu, mandiri, gotong royong itu salah satu dari profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas dibuat itu adalah untuk menciptakan, memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak untuk melakukan disiplin positif dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan atau hukuman. Ini peraturan kelas dengan kata-kata yang biasanya ada beberapa peraturan kelas yang ada kata-katanya dilarang, tidak boleh, seperti itu. Menjadi keyakinan kelas yang merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi contohnya tanggung jawab, mandiri, gotong royong, dan sebagainya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sepakati dengan anak-anak di kelas itu diharapkan bisa menciptakan dan mewujudkan lingkungan yang positif, di mana lingkungan positif itu akan membudaya dan akhirnya terwujud
sebagai budaya positif di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya Bu Emel. Ini perbedaan kesepakatan kelas dan ini keyakinan kelas. Maaf tulisannya tadi. Kesepakatan kelas contohnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Tapi dalam keyakinan kelas itu kata-katanya berubah menjadi kami guru dan murid saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari kedua tabel ini terlihat sekali perbedaannya di Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak. Selanjutnya Mas Kil. Mas potong nggak apa-apa, langsung ulangi lagi biar ngeditnya gampang. Antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bisa diubah menjadi keyakinan kelas dengan kata-kata yang seperti apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, ya. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Bisa menjadi keyakinan kelas, kata-katanya saling menghormati, saling menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen, disiplin, dilarang melakukan kekerasan. Ada kata no. Apa? Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya menjadi seperti apa? Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, jaga kesehatan. Oke. Yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Tertib di antri, tertib dalam antrian. Sabar, sabar. Kemudian gunakan masker. Menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jaga keselamatan. Betul, Dek. Menghormati orang lain, berkomitmen. Yang pertama adalah tanggung jawab. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ya, selanjutnya Mbak. Kemudian materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu tidak dipungkiri dari dalam dirinya pasti punya kebutuhan, ya. Kebutuhan yang paling utama dari seorang manusia itu adalah satu, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, kemudian kebutuhan kebebasan. Maksudnya itu kenapa ini ada hubungannya dengan penghukum, manajer, pemantau atau teman itu adalah misalkan anak ramai di kelas itu biasanya. Nah, kenapa kok kamu tidak mau mendengarkan kamu sendiri malah berbicara sendiri dengan temanmu, kenapa? Bosen apa? Suaramu bosen. Permainan tak banget. Itu adalah anak melakukan hal itu karena dia punya tujuan. Karena dia merasa bosan itu karena salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kalau seperti itu bosan aku, itu kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan. Karena dia tidak senang, karena dia bosan. Jadi setiap menurut teori ini itu setiap apapun yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Tujuannya itu karena dia kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Entah itu kebutuhan kesenangan, rasa yang diterima, penguasaan, bertahan hidup atau kebebasan. Lanjutnya, 5. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu
kita dalam mengontrol murid itu menyelesaikan masalah yang ada yang terjadi pada murid, yang dilakukan murid. Tadi kan murid melakukan kesalahan karena ada salah satu atau salah dua kebutuhan dasar sebagai manusia yang tidak terpenuhi. Akhirnya dia melakukan kesalahan itu. Itu tujuannya. Nah, ini adalah posisi kontrol bagaimana kita menyelesaikan masalah murid tersebut, yaitu dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Ini adalah tabel perbedaan antara penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di mana yang paling poinnya itu adalah identitas anak itu, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Penghukum itu contohnya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah adalah guru dengan berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya dengan cara halus kalau sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Kemudian sebagai manajer adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memotivasi intrinsik anak. Hasilnya adalah penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian pembuat rasa bersalah adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian sebagai teman adalah ketergantungan, sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer itu hasilnya nanti anak menguatkan dirinya, menguatkan diri anak. Kemudian penghukum itu dampaknya pada murid adalah mengulangi kesalahan dengan berkata anak biasanya biarkan saja nanti juga marah-marah lagi seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah dampaknya pada murid adalah merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman itu dampaknya pada murid adalah lemah, tidak mandiri dan bertergantung. Kemudian pemantau dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir sebagai manajer adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara murid itu memperbaiki dirinya sendiri. Lanjutnya Mbak, ini adalah beberapa contoh kata-kata 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu dan anak, ibu dan bapak, itu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu kata-kata yang digunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah kata-kata yang digunakan untuk posisi kontrol sebagai penghukum. Lanjutnya Mbak. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan bahwa menyelesaikan masalah yang ada pada murid itu ada 3, yaitu dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi sendiri itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sebagai contoh, saya beri contoh kemarin itu Mbak Kaila yang terlambat itu saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Contohnya seperti ini, misal
ayo sana lari ke lapangan 10 kali, itu bisa saja. Itu saya berperan sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum, betul sekali. Tapi itu tidak benar. Saya mencoba untuk menyelesaikan masalah kepada Mbak Kaila itu dengan cara segitiga restitusi, dengan menanyakan pertama-tama itu menanyakan kepada Mbak Kaila, Mbak, kenapa kamu tahu ini jam berapa? Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu telat? Seperti itu. Mbak Kaila menjawab, karena saya bangunnya kesiangan, Bu. Kenapa kok bisa bangunnya kesiangan? Ini adalah proses menstabilkan identitas anak. Kenapa kok bangunnya kesiangan? Karena saya tidurnya itu nunggu ibu pulang, Bu. Nah, ibu belum pulang, Bu, saya nggak bisa tidur. Nah, ibu mau memang kemana? Ibu setor buah, Bu, jadi pulangnya malam. Saya nunggu ibu. Seperti itu. Yang kemudian kedua, validasi kesalahan atau validasi kebutuhan itu dengan saya berkata seperti ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Dina kalau pergi rewang atau ada kepentingan sampai tidurnya kemalaman pun, Bu Dina pasti bisa saja datang terlambat. Itu tidak apa-apa karena setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Itu adalah proses validasi kesalahan atau validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah proses menanyakan keyakinan. Oke, kalau kamu terlambat ke sekolah itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Mbak Kaila menjawab tidak sesuai. Ya, keyakinan kelas yang seperti apa yang tidak sesuai dengan yang kamu lakukan? Kebetulan keyakinan kelas di kelas 4 juga sudah saya buat bersama anak-anak dan sudah saya tanggalkan. Seperti itu. Kemudian Mbak Kaila berkata menjawab keyakinan kelas bertanggung jawab dan disiplin, Bu. Ya, betul. Apa yang kamu lakukan itu memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Lalu, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah tahu bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Kemudian Mbak Kaila menjawab, saya akan memperbaikinya, Bu. Seperti itu. Baik, memperbaikinya. Lalu bagaimana kamu memperbaikinya? Bagaimana caranya? Mbak Kaila menjawab, saya akan bangun lebih pagi dengan tidak tidur kemalaman. Bagaimana caranya, Dok? Seperti itu saya tanyakan lebih lanjut. Jawabannya, saya akan memberitahu kakak saya untuk mengingatkan saya untuk tidur tidak terlalu malam dan membangunkan saya lebih pagi, Bu, agar tidak terlambat ke sekolah. Itu yang saya terapkan kepada murid saya sendiri kelas 4. Dan setelah saya melakukan itu ternyata hari berikutnya Mbak Kaila memang tidak terlambat. Itu betul, karena saya mengamati sendiri. Nah, dari segitiga restitusi itu penyelesaian masalah itu tujuannya itu memunculkan motivasi intrinsik yang ada di murid kita agar dia itu melakukan disiplin positif itu dengan sendirinya tanpa saya bujinana telat menghapus dukungan, tidak seperti itu. Tapi dia tahu, oh aku melakukan kesalahan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sendiri olehnya dan teman-temannya, dan menerapkannya di kemudian hari dengan tidak terlambat lagi. Dengan segitiga restitusi itu anak tidak merasa tersakiti, tidak merasa dipermalukan karena dihukum, atau tidak dengan konsekuensi pun anak tidak merasa rendah diri. Lanjut, Mbak. Lanjut. Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk 3 langkah segitiga restitusi tadi. Lanjut, Mbak. Lanjut. Saya cukupkan sekian materi yang saya sampaikan. Saya membuka sesi pertanyaan untuk 2 pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih.
hukumannya itu sesuai dengan koridor anak, tidak menyakiti anak dalam arti yang sakit hati atau sakit fisik. Itu boleh karena kita menertibkan. Nah, hukuman tadi dari sebuah pelanggaran atau indisipliner kita tarik kembali. Adanya aturan dan tata tertib itu, kalau kita ingat, kan ada hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis itulah namanya undang-undang tata tertib paling cilik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Nah, itu tata tertib. Hukumannya jelas. Kalau menurut KUHP, ya, termasuk hukuman kekerasan anak, bullying dan lain-lain, itu aturan. Ikut KUHP, tidak bisa dibantah karena itu masuk pada KUHP, Kitab Hukum, Kitab Acara Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdana atau Perdata. Nah, yang dijelaskan tadi tentang keyakinan itu masuk pada koridor hukum yang tidak tertulis atau norma. Jelas yang menghukum siapa? Yang menghukum itu selain yang di atas juga yang di masyarakat. Karena tidak tertulis. Kamu tidak menyayangi, apa dari hukumannya Tuhan? Kamu tidak menghormati, apa dari hukumannya? Itu kan keyakinan. Nah, keyakinan itu kalau sudah disepakati menjadi sebuah norma. Nah, kesepakatan itulah yang ditulis menjadi aturan. Ya, jadi keyakinan kalau panjenengan tulis surat berbaran, keyakinan pada Allah, keyakinan pada masyarakat, keyakinan diri kita untuk bisa patuh, keyakinan diri kita untuk bisa melakukan ibadah. Saya yakin dan percaya saya harus bisa ngaji. Nggak usah ditulis, ditempelkan, nggak usah, karena itu kita yakin dan percaya. Yang ditulis adalah sebuah kesepakatan. Hukuman itu semua yang kita langgar dari adanya kesepakatan itu hukuman. Jadi kalau tadi dikatakan memberi ribet itu salah, bukan salah. Hanya kita menempatkannya ribetnya seperti apa. Ya, hadiah paling enak itu yang ribet kok. Murah nggak usah beli, anak bisa good job. Apakah itu dosa? Salah? Tidak. Menimbulkan kecemburuan? Tidak, saya yakin. Memang nyata di depan anak. Kecuali kalau ribet, ya bagus. Nenok ini dikasihani anak emas liani boh gak ngerti. Nah itu, iya itu kecemburuan. Saya sama Mbak ini Mbak, jujur aku berak-berak. Gue nek sregep kok tak paringi sarapan tiap hari. Cemburu umum, ya. Seperti tadi, saya tidak empati. Caklas cilik empati opo ti? Simpati singkat yo aku ngerti malah. Nah, kamu punya empati enggak sama temanmu? Enggak bakal mungkin anak kecil tahu. Dia Murni. Iya, enggak paham. Ya. Jadi panjenengan jelaskan dengan kita ya nanti sing gamblang bisa kita terima. Jadi ribet itu hadiah. Ribet ada verbal dan ada bentuk konkret. Paling murah itu verbal. Verbal diucapkan secara umum, tidak bisik-bisik di telinga. Salah satu anak wis ta, yang mengenai tak usah rewel, garap, kotak sangon. Nah itu cemburu nanti. Iku tak bisik-bisik karo iku aku. Nah itu yang tidak boleh, ya. Jadi pemberiannya secara umum, yang ribetnya. Asal ribet itu tidak menyesatkan. Mengapa saya katakan menyesatkan? Anak menjadi kecanduan. Nah itu ribet barang, anak menjadi kecanduan. Ya. Tapi kalau ribet verb,
dia memotivasi, ya bagus kamu sudah bisa, belajar lagi ya supaya semakin bagus, yang lainnya juga ayo seperti ini, bisa nggak? Nah itu memotivasi dan ribet kata. Jadi ribet kata itu sah-sah saja asal penyampaiannya seperti apa. Ribet barang boleh Pak Ustadz saja, ayo tak bedain, misal jawab dosa. Tidak, itu salah satu ribet supaya wah aku mau nek pintar ngaji yo. Bisa menjawab pertanyaan Pak Ustadz, syukur-syukur dapat hadiah. Kalau ribet itu dosa, berarti panjenengan aerobik dapat ribet barang dosa lo ya. Ribet kan itu? Iya, melalui undian itu ribet ya. Jadi hati-hati mengepaskan kata-kata mana yang untuk ribet itu memotivasi, mana yang bisa menjadikan hukuman. Tadi kan saya tidak setuju ribet dikatakan hukuman yang karena adanya kecemburuan sosial ya. Jadi semuanya itu hukuman. Karena apa? Hukuman sanksi itu adanya indisipliner. Tapi kalau ribet itu adalah bentuk manifestasi dari sebuah penghargaan. Jenengan juara misalnya mapel, dikasih ribet, mungkin tidak ada piala dan piagam dong, pembinaan juga tidak ada dong. Yang tidak boleh yang nantinya adalah hadiah yang disebut gratifikasi, itu yang ribet menyesalkan ya. Itu jelas Bu Murni jadi memberikan ribet atau motivasi kan bahasanya yang anak tadi paham. Tidak, ayo kamu kok nggak punya simpati, kasihan Bu Guru. Nah, taunya simpati kat. Kamu nggak punya empati. Nah, bahasanya yang mudah dipahami oleh yang kita ajak berbicara. Nah, itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Masukan dari Bu Nisa. Para itu kamu juga
Kenapa kok tidurnya kemana-mana? Oh ya, ibu nunggu ibu pulang dari mana? Ngirim buah. Berarti bapakmu nunggu ibu pulang dulu ya. Iya, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Budinya juga kalau tidurnya kemalaman bisa saja bangunnya pasti kesiangan. Bisa saja juga Budinya terlambat ke sekolah. Menurut Mbak Kaila, terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang pernah kita buat tidak, Mbak? Tidak. Apa yang tidak sesuai? Kedisiplinan diri dan bertanggung jawab. Oh ya. Kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, apa yang akan kamu lakukan? Memperbaiki kesalahan saya. Memperbaiki kesalahan, sip. Bagaimana caranya? Tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Ya, sip. Bangun lebih pagi dan tidur lebih awal. Di rumah ada yang mengingatkan biar tidurnya tidak kemalaman, ada enggak? Sinten? Kakak. Oke. Mulai kapan kamu memperbaiki kesalahan itu, Nur? Besok. Ya, nanti kakaknya diingatkan untuk mengingatkan biar tidur lebih awal Mbak Kaila. Terima kasih. Semoga Mbak Kaila nanti menjadi orang yang sukses dan bertanggung jawab. Terima kasih. Kembali ke kelas ya. Mas Eris, Budina dengar kemarin kamu ada masalah sama Mas Fatan. Ada apa? Kamu menyiramnya? Oke, kenapa kok kamu menyiram Mas Fatan? Karena mengajak saya. Dia mengajakmu? Oke. Ya wes, tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Terima kasih karena Mas Faris tidak sampai memukul Mas Fatan. Mira, apakah yang Mas Faris lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apa yang tidak sesuai, Nang? Menyayangi teman. Menyayangi teman. Oke, saling menghormati teman ya. Apa yang akan kamu lakukan? Memperbaiki kesalahan saya. Memperbaiki kesalahan dengan cara Meminta maaf. meminta maaf kepada Mas Tatan. Oke. Kapan? Besok. Oke. Terima kasih Mas Feris. Semoga Mas Feris menjadi anak yang sukses dan bertanggung jawab. Kembali ke kelas. Terima kasih ya.